Hai, kembali lagi bersama Jero. Ya, aku Jero. Kali ini akan kulanjutkan volume 15 setelah kemarin volume 14 ya. Ya, di arc magang atau season 4. Ya, season 4 kalau di animenya. Oke, seperti biasa, kita langsung saja ke eksternalnya. Oke, untuk eksternalnya sendiri panjang di sini adalah 11 cm, 17 cm, 2 ya, kurang lebih segitu. Tebalnya 1,3 atau 1,5. Aku baru ngecek lagi bahwa bahannya soft cover, tapi ini juga termasuk komik premium jika dibanding dengan komik-komik terbitan lama ya, kayak One Piece atau beberapa komik yang tipis. Ini kertas paper, walaupun punyaku yang volume 1 tuh udah agak menguning ya, mungkin lembab atau apa gitu. Oke, untuk harganya sendiri di sini 45.000 sudah tercetak di sini 45.000. Ya, ada cetakan lama tuh masih harganya 40.000 ya. Oke, kita lanjut ke internalnya. Oke, untuk internalnya sendiri, pertama ada desain awal kostum. Di awal kostum sini Zero, Asui, dan Kirishima. Lalu ada cover ilustrasi dari Fat Gum dan juga anak magang mereka. Anak magang yaitu salah satu The Big Three. Oke, dan juga kemudian ada cover atau halaman karakter, bukan cover tapi halaman karakter. Kemudian ada daftar isi seperti biasa. Lalu ada Deku, Mike, Suyu, Ochako, ya pokoknya yang ada di arc volume 4 ya. Volume 4, bukan di volume 15 atau di season 4 maksudku. Itu di cover itunya ya, di cover karakternya. Oke, kemudian ada cover chapter. Untuk cover chapter sendiri ada cover chapter hanya ada 2 ya, 131 dan juga 132. Kemudian ada The Deku Marks atau topeng Deku itu yang baru dipakai gitu setelah berapa lama gitu nggak dipakai topeng Deku itu. Kemudian ada yang ketujuh, ada in casual outfit, ada beberapa, ada Ryukyu, Fat Gum, kemudian ada Centipeder, itu juga karakter yang buatan hasil audisi atau fans atau apa gitu. Kemudian ada Rocklock, kemudian ada Kesagi Man, ya itu Kesagi Man. Kemudian ada halaman My Hero Vigilante ilegal gitu, My Hero ilegal gitu. Lalu ada ilustrasi Big Three yang Togata, Amajiki, dan Nejire. Lalu ada juga My Hero Academia Staff. Lalu ada asisten Hoyorikashi terakhir seperti biasa. Oke, mungkin cuma itu saja. Kita langsung ke komiknya. Untuk komiknya sendiri di sini, di depannya ada Deku ya. Covernya Deku sendirian di sini. Judulnya Fighting Fate. Sini ada desain awal, ilustrasi Zero Hanta yang sepatunya di sini. Kakinya luar biasa ya. Kakinya gede banget ini yang si Asuyu katanya. Kemudian Kirishima tidak banyak berubah kostumnya. Dan ini yang aku maksud, ini adalah Fat Gum, Amajiki, dan juga Kirishima. Tiga ini magang di tempat yang sama, 2 orang ini di tempatnya Fat Gum. Dan ini dia karakter. Di sini tidak ditampilkan seperti biasa untuk kelas A semuanya, tapi hanya ditampilkan karakter-karakter yang terlibat di season 4 atau di volume ini atau di arc ini. Ada All Might, Deku, Kirishima, Ochako, Asuyu, Sota, Aizawa, ya Razorhead ya, Tamaki, Amajiki, Nejire, dan Mirio. Ya, ini dia untuk volume ini ada 9 chapter. Di volume 15 ini ada Chiha Sekai atau organisasi bawah tanah. Itu chapter 129. Di sini Mirio dan Deku berpatroli dan bertemu Eri di sini. Di sini terlihat perbedaan antara Mirio dan juga Deku ya. Mirio itu kayak Sernaik Ai masih tetap bisa logis. Tapi Deku, dia mirip seperti All Might, tidak bisa logis.
kalau bisa dia ingin menolong Eri secepatnya hari itu juga. Tapi apa ya, keputusan ini yang menyebabkan bagiku ya, ini yang menyebabkan kenapa All Might lebih memilih Deku daripada Mirio. Mirio itu mirip sekali dengan Sir Night Eye, sementara Deku tuh mirip dengan, walaupun ya sikapnya beda sih, tapi cara pengambil keputusan dalam penyelamatan seseorang atau pekerjaan pahlawan ya kurang lebih kayak gitu di sini. Dan itu langkah yang logis, sementara Deku langkah naif. Pada akhirnya mereka tidak menyelamatkan Eri sih. Eri ketakutan dan ya kembali lagi pada overhaul pada Chisaki di sini. Dan juga Deku ya pergi di sini. Nah ini dia. Eri itu punya kekuatan quick yang bisa dibilang overpower ya. Dan ini dia, The Deku Mars. Akhirnya tudungnya dipakai juga. Ini jarang dipakai. Dan ini organisasi yang diincarnya, organisasi kejahatan di bawah tanah ini. Apa itu? Hasekai, Hasekai 8 jalan kematian gitu. Iya, di sini mereka berlaporkannya pada Sir Night Eye dan juga Bubble Girl. Namanya Bubble Girl. Dia juga hasil audisi karakter yang dibuat dari fans katanya. Ya ini dia. Dan di sini tampak si Bakugo dan si Sato itu terluka ya, karena mereka mengikuti latihan untuk ujian sesi pahlawan ya. Dan ini Midnight. Dan pada akhirnya All Might mengungkapkan alasannya kenapa dia tidak memberitahukan pewaris sebelumnya adalah Mirio, karena ada ramalan atau penglihatan masa depan ya, atau prediksi yang diberikan oleh Sir Night Eye yang bisa menggunakan matanya, bahwa All Might akan mati mengenaskan 1 atau 2 tahun lagi dari timeline ini ya kurang lebih kan 1 atau 2 tahun lagi, berarti di saat aliansi penjahat atau Paranormal Liberation ya bergabung jadi itu lah, aliansi penjahat itu menyerang dan menghancurkan dunia di Jepang gitu. Katanya All Might akan mati di sini. Ya, tidak bisa menghindarinya. Dan ini sangat menohok sekali Deku. Udah aku bilang karakter Deku itu sangat naif. Dan ini dia cover chapter 30 atau 131. Ada beberapa orang yang berjajar di sini. Yang paling unik adalah si Lida yang topengnya agak sedikit terbuka di sini. Oke, lanjut di sini halaman 103 cover chapter 103 di sini chapter 131. Iya. Ada pembicaraan antara All Might dan Deku, masih membicarakan soal ramalan All Might, tapi dia tidak mau lagi bertemu dengan Night Eye. Ya, Night Eye juga sebenarnya terbebani sih dengan apa yang ia lihat. Tapi bagaimanapun dia hanya perlu berlari kencang ke depan. Katanya Deku akan merubah di sini. Deku akan mengubah masa depannya. Ya pada akhirnya Deku berhasil membuktikan di ujung kematian Night Eye saat kritis, dia berhasil membuktikan bahwa ada salah satu frame film yang terpotong dan diganti oleh Deku. Menarik. Dan ini Ochako dan juga Suyu yang bekerja di agensinya Ryukyu ya, yang diajak oleh Nejire di sini. Ada Nejire ini pahlawan nomor 9. Dan ini pertemuan antara di sini mereka dijelaskan ini magang. Mereka adalah karakter utama di arc ini atau tokoh sentral yang akan banyak di arc ini di anime season 4 ya, season 4-nya. Oke, kita lanjut. Di sini ada in casual outfit Ryukyu 26 tahun. Ryugo Tatsuma umurnya 22. Bukan umurnya. Tanggal lahirnya 22 September. Tingginya 166 cm. Favoritnya ada
benda yang berkilau. The Ryukyu, dia punya aura cool beauty. Di usianya yang masih terbilang muda, dia sudah menerima banyak dukungan dari masyarakat. Quick miliknya amat sangat keren. Pokoknya semua sangat menyukainya. Kurang lebih kayak gitu. Dan ini ada cover chapter 132. Ada Majiki dan juga Kirishima. Iya, lanjut. Oke, ini pertemuan antara Shigaraki dan Chisaki. Overhaul. Di sini orang yang sedang main penjahat-penjahatan dengan orang yang punya rencana besar. Sebenarnya Shigaraki itu masih kekanak-kanakan, belum punya rencana sematang Overhaul. Makanya di sini dikritik. Dan pada akhirnya ini dia pembicaraan mereka membicarakan soal ini. Ini darah area, peluru yang bisa menghapus yang namanya quick. Ini dia fat gum, bukan bubble gum, fat gum. Ini makan takoyaki ya, kekuatannya berasal dari lemak ya kurang lebih. Nah, ini kekuatannya bisa masukkan atau membuat benturan tidak membenamkannya ke lemak, membenamkan para penjahat ini ke lemak tubuhnya. Dan Amajiki lah yang menurutku quicknya paling overpower sebenarnya. Apa yang dia makan dia bisa manifestasikan. Quicknya manifestasi, lihat, menarik. Ini pelurunya ditembakkan, bang, kena ke Amajiki, dan Amajiki pun kehilangan. Untungnya ini bukan bersifat permanen ya, peluru yang masih belum sempurna. Dan beruntung si Kirishima gagal karena dia punya quick hardening atau pengerasan ini. Ini 133. Nah, ini dia. Efeknya mulai terlihat. Amajiki tidak bisa menggunakan kekuatannya di sini. Iya, terus Kirishima mengejar. Dan Fat Gum terkejut bahwa ada quick atau sesuatu yang bisa menghapus kekuatannya ya. Ini dia. Dunia penjahat itu sebenarnya orang-orang yang tidak bisa diterima saja di masyarakat yang umum ya. Kayak gitu sih sebenarnya. Ini pertarungan nanti. Dan ini obat yang memperkuat quick ini, sebenarnya kalau kalian baca My Hero Academia Vigilante, ini dibahas obat yang bisa memperkuat kekuatan atau quick penggunanya ya, kayak semacam narkoba gitu lah, atau ya semacam gitu, semacam obat penguat gitu, obat terlarang gitu. Tapi untuk quick ini bisa, quicknya asalnya dia hanya bisa memanjangkan 3 cm di tangannya, tiba-tiba dia bisa mengeluarkan pedang di seluruh tubuhnya. Kekuatan yang luar biasa. Dan ini kekuatan Kirishima, dia sedang berkonsultasi dengan teman-temannya. Dia tidak punya kekuatan atau jurus pamungkas, dia hanya punya kekuatan untuk mengeraskan tubuh. Ya, bagi kata Bakugo itu sudah cukup. Dia jadi kuda yang tidak bisa dijatuhkan. Tapi masalahnya kekuatan Ambri ini, kekuatan pengerasan ini, atau nanti disebut jurusnya itu oleh Kirishima, ini dia Unbreakable. Dia hanya bisa menggunakan 40 detik atau 30 detik gitu. Ini. Dan ini sudah cukup sebenarnya. Ini dia. Ada bunyi-bunyian ya ketika dia bergerak karena saling bergesekan sih di sendi-sendinya ya, si pengerasan ini. Terus maju ke depan dan bang, berhasil menyerang. Dan Kirishima pun dipuji oleh warga yang diselamatkan olehnya, dan Fat Gum membantunya karena penjahatnya ingin kabur dan melarikan diri. Terus di sini ini dia, mereka muncul di berita online ya, lihat Red Riot, dan juga ini ada Froppy dan juga Uraraka atau Urafiti di sini. Ya, cukup. Dan mereka pun bertemu di satu perkumpulan yang sama, lihat ini. Berkumpul. Ceng-ceng, mereka bertemu di satu rapat atau tim pahlawan gitu. Dan ini UF file soal Kirishima ya.
Oke, Eiji Kirishima di sini bekas luka. Di sini ada sering lupa digambar. Ini bekas luka kecil di situ. Nah, di ujung matanya lah. Gigi Kirishima sikat gigi cepat sekali rusak. Kemudian rambut Kirishima butuh 3 menit untuk menatanya. Tinju Kirishima mengeluarkan suara yang bagus. Kirishima, pose ala Kirishima saat dia tengah bersemangat. Tubuh Kirishima keras. Oke, kurang lebih dia punya quick pengerasan gitu. Dan di sini menjelaskan yang tadi ku jelaskan bahwa quick pengerasan unbreakable itu hanya bisa digunakan 30-40 detik. Dimana karena ada kesusahan ketika dia mengeraskan tubuhnya, ya sendi-sendinya kan jadi kaku ya. Makanya suara berdecit gitu. Kurang lebih gitu. Ini rapat atau tim hero yang sedang melakukan rapat untuk membahas penyelamatan Eri ya di sini. Kurang lebih kayak gitu ya. Di sini penjelasannya kurang lebih di rapat ini ada juga beberapa orang si Rocklock ini mengkritik kenapa ada anak SMA gitu, ada anak kecil yang tiba-tiba, tapi Pat Gum berusaha meyakinkan bahwa mereka juga penting, mereka juga akan berperan katanya. Ya ini dia, mereka saling menjelaskan soal obat yang bisa menghapus quick, cara kerja Eraserhead menghapus quick, dijelaskan di sini. Mereka semua, dan pada akhirnya mereka tercengang dengan fakta bahwa Chisaki di balik itu dan menggunakan darah Eri sebagai yang paling menohok. Adalah di sini ada Deku dan Rumelia. Seharusnya mereka menyelamatkannya di situ. Ini dia perbedaan antara Rumelia dan juga Deku. Dan ini Rumelia itu dipuji oleh All Might, oleh Naito Ai, bahwa ya itu keputusan yang bagus gitu. Ini dia, Deku mencoba menyelamatkan tapi Milio melakukan keputusan yang lebih bagus. Kurang lebih kayak gitulah, sehingga bisa penyelamatan. Ya pokoknya Naito itu orang yang ingin semuanya rapih gitu terselamatannya. Pat Gum 29 tahun, Tashihiro Tomitsu di sini, Solar Pit. Tanggal lahirnya 8 Agustus. Tingginya 120, tingginya 250 cm. Favoritnya adalah takoyaki. Nah, ini penjelasannya, penggambarannya sangat menyenangkan. Dia pasti orang baik. Aku ingin naik ke badannya, kata Koyokoshi. Oke, 136 di sini. Ya, kurang lebih ini penjelasan soal quick dari kenapa Naito Ai tidak menggunakan kekuatannya untuk melihat masa depan yang akan terjadi pada hero-hero ini. Di sini Naito Ai ada sedikit bisa dibilang frustasi atau sedikit ketakutan, dan Deku menyadarinya. Dia membicarakan All Might. Ya, dia tak bisa melihat nasib setiap orang. Kalau dia melihat itu tak bisa dirubah katanya. Tapi maka dari itu dia menjadi sedikit berhati-hati. Dan ini para siswa yang frustasi, terutama yang paling terpukul ini Deku dan juga Milio. Ya, datang Aizawa menasihati, padahal tadinya Aizawa akan menghentikan Deku, tapi ya udahlah katanya. Deku juga pada akhirnya akan tetap bersikeras. Maka tujuan mereka pada akhirnya hanya akan untuk menyelamatkan Eri saja, itu saja. Oke, di sini. Dan kemungkinan ya Eri itu akan jadi orang yang suka sama Deku gitu. Oke, di sini ada Centipader. Ya, dia juga karakter dari buatan Fans hasil nanti dijelasin di story-nya. 35 tahun. Zuzo Mowashi, tanggal lahirnya 4 Juni, tingginya 205 cm, favoritnya segala sesuatu yang beraroma. Kemudian backstory-nya seperti Bubble Girl, dia juga adalah karakter yang kupilih dari kontes fan art gitu. Keren sekali, tapi kesatria yang modis. Oke, di sini ada 137. Ya, mereka tampak berhati keras karena menunggu kabar dari
tim hero yang ya di sini Deku sampai menangis sih karena tidak bisa menceritakan apa yang ingin menjadi masalahnya gitu pada Sato dan juga pada Frida, sampai menangis di sini. Bahkan ya ada kalanya pahlawan juga menangis mungkin. Ini Rocklock ya, pokoknya menarik lah. Nah di sini mereka semua berkumpul, ada Gran Torino, Majiki, Sataizawa, Netoai, Ryukyu, Petgam, dan ya mereka mendapatkan sebuah pesan dan jajang di sini. Ini yang menunjukkan masa depannya kotak mainan. Ya ini kayak gini mereka tercengang ya, dan pada akhirnya misi penyelamatan Eri pun akan segera dimulai. Dan ini akan sangat menarik karena seperti yang sudah kalian tahu di animenya bahwa Mirio akan kehilangan kekuatannya di akhir arc ini. Oke, selesai mungkin di sini ditunjukkan semuanya sudah bersiap. Dan ini terakhir ada 2 in casual outfit untuk Rocklock 32 tahun, Ken Takagi, dia mungkin afro gini, punya mungkin Afrika Jepang gitu. Birthday-nya 9 Juli, tingginya 173 cm, favoritnya sepeda. Ya, ini penjelasannya, sudah menikah meski bicaranya kasar tapi aslinya sangat baik, wajahnya keren. Oke, di sini ada Kasegiriman. Birthday-nya 4 April, tingginya 175 cm, favoritnya ayam goreng tepung. Kemudian backstory-nya di sini ada sebagai desain diambil dari gabungan karya di masa lalu. Terutama bagian kepala, banyak karakter yang desainnya ku dapat dari menggambar ulang kumpulan coret-coretku selama kuliah, kata Kohei Horikoshi. Dan ini ada Vigilante My Hero Academia ilegal. Lagi-lagi kami menerima ilustrasi dari Baten Sensei yang menggambar komik spin-off. Nah ini spin-offnya Vigilante, benar-benar menarik, coba baca ya. Aku dibilang imut senangnya, kata Nejire. Ini gambar Nejire, the big tree di sini. Ya, sebenarnya aku ingin beli My Hero Vigilante tapi bahasa Indonesia belum ada. Kalau ingin beli bahasa Inggris tuh ya mungkin satu volume bisa aku beli, bisa membeli My Hero Academia 3 kali ya. Ya makanya nantilah. Nah, lanjut saja ke bahasanya, adalah My Hero Academia staff. Di sini mereka adalah para staff hebat yang setiap minggu selalu memperlihatkan hasil yang luar biasa dan terus meningkatkan kualitas komik ini. Maaf karena tone rambutku merepotkan. Ya ini dia para staff atau asisten Kohei Horikoshi. Kalau mereka punya kekuatan super, mereka ingin jadi ini. Udah diceritakan kan? Oke, mungkin selesai di sini. Ini ada promosi komik lah mungkin. Ya, mungkin itu saja untuk volume 15. Selanjutnya adalah volume 16. Aku akan sampai volume 17 untuk bulan ini. Kuharap ya sampai volume 17 sih. Ya pastilah, nanti dijadwalkan. Oke, terima kasih bagi kalian yang menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. See you soon.